Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menjelaskan tentang apa itu cyber etis dalam penipuan online shop dengan tema etika dalam teknologi informasi. Baiklah, kita lanjut kepada pengertian cyber etis. Cyber etis adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT, suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dengan interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan untuk mematuhi aturan cyber etis yang ada. Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran etika berinternet tentu saja mempunyai sanksi tertentu yang akan diterima bila melanggar norma-norma yang berlaku. Bisa saja seseorang akan dikeluarkan dari keanggotaan mailing list jika ternyata anggota tersebut terlalu sering melakukan pelanggaran etika yang telah ditetapkan. Maksud dari pengertian cyber etis adalah sebuah disiplin ilmu dalam etika yang berkaitan dengan jaringan komputer. Perilaku pengguna mencakup jaringan komputer yaitu program. Alasannya, perkembangan dunia maya sungguh lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan komputer. Semakin banyak konten dan berbagai hal yang berlalu lalang dalam dunia maya, maupun itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, semua hal itu harus kita kelola dan diatur dengan baik agar tidak terjadi permasalahan. Selanjutnya ada pun beberapa pentingnya etika. Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara dan mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Seperti semisalnya, ada juga penghuninya yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, semisalnya yaitu adalah bullying. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Adapun kasus tentang penipuan online shop, kasus yang menjerat seseorang mahasiswa dan masyarakat sekitaran kampus, merupakan suatu modus yang dilakukan dengan berkedok menawarkan kerjasama usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10% per transaksi. Ketua Satgas telah bertemu dengan pimpinan dan sejumlah mahasiswa yang menjadi korban tersebut dan memperoleh informasi mengenai modus penipuan tersebut. Menurut Tono, pelaku meminta pada mahasiswa membeli barang di toko online pelaku. Apabila mahasiswa tersebut tidak mempunyai uang, maka si pelaku akan menyuruh mahasiswa tersebut untuk meminjam uang online. Maka uang hasil peminjaman online dari mahasiswa tersebut akan masuk ke pelaku. Tetapi barang tidak diserahkan ke pembeli atau pembelian secara fiktif dari toko online pelaku. Dan pelaku berjanji akan membayar cicilan hutang dari pemberi pinjaman tersebut, sehingga mahasiswa tertarik untuk ikut berinvestasi. Dalam perkembangannya, ternyata pelaku tidak memenuhi janjinya untuk membayar cicilan hutang tersebut, sehingga tenaga penagih melakukan penagihan pada mahasiswa tersebut. Kasus ini bukanlah pinjol, tetapi penipuan berkedok toko online dengan pembiayaan pembelian barang yang ternyata barang ini adalah fiktif atau hanya tipu belaka, tetapi uangnya terus mengalir kepada si pelaku, kata Tono. Selanjutnya di sini bisa kita lihat tentang data kasus penipuan. Bisa kita lihat pada data kasus penipuan dari periode 2019 sampai 2016 sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat. Sudah banyak sekali penipuan yang terjadi dengan berkedok online. Namun pada periode tahun 2020 kasus penipuan telah berkurang. Karena banyaknya kasus penipuan terdahulu membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan cenderung lebih skeptis terhadap tawaran atau klaim yang tidak masuk akal. Adapun solusi agar terhindar dari kasus penipuan. Solusi yang dapat saya berikan adalah yaitu yang pertama, jangan bagikan informasi pribadi Anda bila dikirimkan sebuah link yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, gunakan metode pembayaran yang aman. Dan yang ketiga, jika penipu menghubungi nomor Anda, segera abaikan dan blokir. Dan jika suatu tawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu bukanlah kenyataan. Berhati-hatilah terhadap janji-janji yang tidak masuk akal atau tawaran dengan potensi keuntungan besar dengan resiko minimal.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, dan selamat